Setiap pagi ketika kita bangun seperti ada setoran waktu, baru sebanyak 24 jam yang ditambahkan ke rekening kita. Bayangkan betapa beruntungnya jika kita bisa mencetak atau menambah waktu dalam hidup. Tidak seperti uang, waktu tidak bisa diproduksi lebih banyak. Sekali terpakai, detik demi detik pun hilang untuk selamanya. Semua orang, dari presiden sampai tukang bakso, mendapatkan jumlah waktu yang sama setiap hari, 24 jam. Namun berbeda dengan rupiah yang bisa kita simpan atau tabung di bank, rekening waktu, kita tidak memiliki saldo yang terlihat. Tidak ada ATM khusus untuk mengambil tambahan waktu. Tidak ada lembaga keuangan yang bisa meminjamkan waktu kepada kita. Jika kita tertidur 30 menit lebih lama atau terjebak kemacetan selama 1 jam, waktu itu hilang selamanya, tak akan bisa diulang. Sudahkah kita menyadari betapa berharganya aset ini? Kebanyakan orang lebih khawatir kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Padahal, waktu adalah mata uang kehidupan yang sesungguhnya. Ia adalah mata uang universal yang adil bagi semua, karena setiap orang diberi porsi waktu yang sama. Namun, saat sudah habis, waktu tidak akan pernah tergantikan, sedangkan uang bisa dicetak ulang. Banyak orang baru menyadari keistimewaan waktu saat sudah terlanjur kehabisan. Mari kita sadari lebih awal bahwa setiap detik yang terbuang tidak akan pernah kembali. Waktu adalah mata uang kehidupan yang berlaku setara bagi semua orang. Si kaya maupun si miskin, anak kecil maupun orang tua, semuanya mendapatkan porsi waktu yang sama setiap hari. 24 jam, atau 1440 menit, atau 86.400 detik. Disinilah keajaiban waktu. Kita semua dilahirkan dengan jumlah waktu yang sama, tanpa kecuali. Uniknya, perbedaan hasil hidup kita sangat ditentukan oleh cara kita memanfaatkannya. Misalnya, orang yang gigih mengelola setiap jamnya bisa mengejar mimpi besar, sedangkan orang malas yang membiarkan waktu terbuang sia-sia bisa tertinggal jauh di belakang. Dengan kata lain, orang biasa dengan keberanian untuk menggunakan setiap detik dengan maksimal bisa jadi lebih sukses daripada orang cerdas yang menyia-nyiakan waktunya. Kuncinya terletak pada bagaimana kita memandang dan menggunakan waktu tersebut. Sama seperti uang di dompet, 86.400 detik setiap hari bisa kita kelola dengan bijak atau dihamburkan sia-sia. Waktu tidak mengenal jalur VIP, ia tidak lebih cepat mengalir untuk orang sukses, maupun tidak lebih lambat untuk orang terpinggir. Ia melaju tanpa pandang bulu. Itulah sebabnya waktu sering disebut aset yang adil. Setiap orang diberikan jumlah yang sama untuk digunakan. Akan tetapi, meski jumlahnya adil, nilai waktu sangat tergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Setiap pilihan yang kita buat melibatkan pertukaran waktu yang tak terelakkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dengan jernih bahwa kesempatan hidup kita bergantung pada cara kita membelanjakan waktu ini. Segmen berikutnya akan mengajak kita menyelami bagaimana setiap keputusan sebenarnya adalah sebuah transaksi waktu, di mana setiap detik yang kita alokasikan memiliki biaya yang harus kita bayar. Setiap tindakan dalam hidup ini ibarat transaksi di pasar. Apapun pilihan yang kita buat pasti ada harganya, dan harganya seringkali adalah waktu. Memutuskan untuk tidur 5 menit lagi pada pagi hari, misalnya, berarti kita membayar harga sesaat kenyamanan dengan biaya kesempatan lainnya. Mungkin kehilangan setengah jam produktif. Begitu pula ketika kita memilih menonton satu episode serial televisi, sesungguhnya kita sedang mengeluarkan sejumlah waktu untuk hiburan, sehingga waktu itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Semua keputusan adalah kompromi. Memilih satu berarti melepas kesempatan lain. Bahkan hal-hal sepele pun melibatkan transaksi waktu, memeriksa media sosial, scrolling tak berujung, atau sekadar bergosip dengan teman, semua itu membuat detik demi detik kita tergerus. Apakah kita sudah sadar bahwa aset kehidupan kita berkurang karenanya? Setiap kali kita terpaksa menunggu atau mengalihkan perhatian, kita membayar harga dengan waktu hidup kita. Dalam istilah ekonomi, konsep ini mirip dengan opportunity cost, biaya peluang dari tiap pilihan.
Setiap kali kita memilih satu hal, secara otomatis kita menyingkirkan pilihan lainnya yang mungkin sama berharga. Misalnya, saat kita duduk scrolling media sosial selama 1 jam, kita membeli kepuasan instan seharga 1 jam, tetapi menutup kesempatan memanfaatkan jam itu untuk menulis, berkreasi, atau beristirahat lebih berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang kita bayar dengan waktu ini? Apakah harganya sepadan dengan manfaat yang kita dapat? Segmen berikutnya akan membahas bagaimana mengelola rekening waktu kita. Jika setiap pilihan adalah transaksi, maka mengatur waktu sama dengan mengatur seluruh isi hidup kita. Mari kita lihat bagaimana strategi menabung dan membelanjakan waktu dapat mengubah kualitas hidup. Sekarang, jika setiap detik begitu berharga dan setiap pilihan adalah transaksi waktu, lantas apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah belajar mengelola waktu sebaik mungkin. Mengatur waktu sama saja dengan mengatur hidup, karena porsi waktu yang kita tetapkan menentukan porsi hal-hal lain dalam hidup kita. Bayangkan jika kita berhasil membuat skema pembelanjaan waktu yang jelas, layaknya menyusun anggaran bulanan, maka penggunaan tiap detik pun menjadi terarah. Prinsip dasarnya adalah menentukan prioritas. Apa yang paling kita inginkan atau butuhkan dalam hidup ini? Jika kita memiliki tujuan yang jelas, kita bisa mencatatkan aktivitas sesuai prioritas. Misalnya, jika kesehatan adalah prioritas, maka kita memberi anggaran waktu untuk berolahraga atau istirahat yang cukup. Jika belajar dan pengembangan diri penting, kita menyediakan slot waktu belajar tiap hari. Dengan begitu, kita secara sadar sedang menginvestasikan waktu pada hal-hal yang bermakna. Tetapi, merencanakan saja tidak cukup. Diperlukan disiplin untuk mengikuti rencana itu. Teknik sederhana seperti menulis daftar to-do dapat membantu kita memvisualisasikan penggunaan waktu atau membagi hari menjadi blok waktu tertentu, time blocking, agar tidak tenggelam dalam multitasking tak terarah. Luangkan juga waktu untuk evaluasi, lihat seberapa banyak target yang telah tercapai, agar kita bisa memperbaiki cara menghabiskan waktu ke depan. Mengelola waktu juga berarti belajar mengelola energi. Misalnya menyelesaikan tugas yang paling sulit saat otak kita masih segar di pagi hari. Atau menggunakan waktu tenang untuk hal-hal yang membutuhkan fokus. Intinya, dengan strategi disiplin, kita menghindari kebiasaan kejar setoran yang sia-sia dan menjadikan setiap jam benar-benar terhitung. Namun, merencanakan dan disiplin adalah satu hal. Keikhlasan menjalaninya adalah hal lain. Seperti halnya pedagang sukses yang mematuhi rekening keuangan, kita juga perlu menyicil waktu untuk pekerjaan penting tanpa terus-menerus menunda. Menunda hanya akan membuat tabungan waktu kita kering. Mengatur waktu adalah bagaimana kita memegang kendali penuh atas hidup kita, mengendalikan di mana detik demi detik akan dialokasikan, dan apa yang akan kita raih dari situ. Di sisi lain, kadangkala kita lupa bahwa sibuk belum tentu benar-benar produktif atau bermakna. Ini membawa kita ke topik selanjutnya, perbedaan antara sibuk dengan produktif, dan bagaimana memastikan setiap usaha kita tidak hanya melelahkan, tapi juga memberi dampak yang positif dan nyata. Kita hidup di zaman di mana kesibukan sering dianggap sebagai kebanggaan tersendiri. Jadwal padat dengan rapat, tugas, dan deadline belum tentu membuat hidup lebih bermakna. Anda mungkin mengisi hari-hari dengan aktivitas tiada henti, namun saat waktu luang tiba, muncul pertanyaan, apa yang sudah benar-benar kita capai dari semua kesibukan itu? Sebagai contoh, seorang mahasiswa bisa saja lelah setelah lembur menyiapkan tugas semalaman, namun pulang dengan perasaan bahwa ia belum melakukan hal yang benar-benar berarti. Atau seorang pegawai mungkin pulang larut karena lembur bekerja, namun merasakan hubungan dengan keluarga menjadi renggang. Produktif sesungguhnya berarti menghasilkan nilai atau kemajuan, bukan sekadar mengisi waktu dengan kegiatan tanpa tujuan. Seringkali, kita perlu berhenti sejenak dan menilai, dari semua waktu yang telah kita habiskan, hasil apa yang muncul? Apakah usaha kita membawa perubahan positif?
Apakah hubungan yang kita jaga menjadi lebih kuat? Apakah tujuan hidup kita semakin dekat? Refleksi ini penting agar setiap momen yang kita lalui benar-benar bermakna. Analoginya, bayangkan seseorang berlari di treadmill sekuat tenaga. Ia terus berlari tanpa henti, namun tidak kemana-mana karena pijakannya tetap di tempat. Begitu pula dalam kehidupan, sibuk berlari tanpa arah hanya akan membuat kita lelah, tapi tidak membawa kemajuan. Sebaliknya, sebelum berlari kita harus menentukan tujuan, misalnya jarak atau kecepatan tertentu, agar setiap tetes keringat menjadi berarti. Dengan begitu, rasa lelah itu sebanding dengan hasil yang tercapai. Sibuk tanpa makna ibarat berusaha penuh tenaga tanpa pulang dengan hasil. Oleh sebab itu, kita harus bertanya, apakah kita berlari menuju tujuan atau sekadar berlari di tempat? Kita perlu memastikan setiap tetes keringat dan setiap halaman kerja benar-benar mendekatkan kita ke mimpi dan tujuan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas investasi waktu, bagaimana memilih kegiatan yang memberikan bunga kehidupan, sehingga setiap detik yang kita keluarkan berkembang dan memberi manfaat berlipat di masa depan. Jika kita memandang waktu sebagai mata uang kehidupan, maka berinvestasi di dalamnya adalah cara terbaik untuk menumbuhkan bunga kehidupan. Setiap saat yang kita tanamkan pada sesuatu yang bernilai akan berbuah manfaat di kemudian hari. Misalnya, waktu yang kita luangkan untuk belajar keterampilan baru bukan hanya terpakai saat itu. Kelak keterampilan tersebut bisa membuka peluang atau mempercepat karier. Menyisihkan waktu setiap hari untuk berolahraga akan memberi bunga berupa energi lebih dan kesehatan yang terjaga di masa depan. Demikian pula, investasi waktu dalam membangun hubungan dengan orang-orang terdekat akan menuai dukungan, kasih sayang, dan kebersamaan yang berkelanjutan. Semua ini mirip dengan menabung uang di bank. Semakin sering kita menyetor, berinvestasi, dan membiarkan bunga, dampak positif mengalir secara konsisten, semakin besar pula manfaat yang kita peroleh. Sekecil apapun waktu yang kita investasikan, jika dilakukan secara konsisten, akan terakumulasi menjadi hasil yang besar. Misalnya, meluangkan 15 menit per hari untuk membaca buku menghasilkan sekitar 91 jam pengetahuan dalam setahun. Begitu pula, belajar bahasa asing 10 menit setiap hari selama 1 tahun bisa membuat kita fasih pada level dasar. Menulis jurnal atau merenung setiap malam sedikit pun dapat meningkatkan kualitas diri secara bertahap. Prinsipnya mirip bunga majemuk dalam keuangan. Waktu yang diinvestasikan dengan bijak akan berkali lipat hasilnya. Kita mungkin tak melihat hasilnya sekarang, tapi lambat laun bunga akan tumbuh seiring waktu. Pada akhirnya, investasi waktu bukan hanya soal keuntungan pribadi, melainkan juga warisan tak kasat mata bagi generasi mendatang. Menanamkan kebiasaan baik hari ini akan membuat pohon kehidupan kita berbuah lebat ketika tiba saatnya panen. Pada akhirnya, tidak ada gunanya memiliki banyak harta jika kita kehabisan waktu untuk menikmatinya atau membaginya dengan orang yang kita sayangi. Ungkapan "orang kaya terlambat" mengingatkan kita agar jangan sampai menyesal ketika waktu telah hampir habis. Waktu yang telah hilang tidak dapat dibeli kembali dengan uang, dan tidak ada bank yang mau menukar uang dengan detik yang terbuang. Mari kita tutup diskusi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Ketika kita menutup mata untuk terakhir kalinya, apa yang akan kita pikirkan? Jika kita telah menggunakan waktu dengan bijak, memprioritaskan hal-hal yang bermakna, menginvestasikan waktu dalam hubungan dan pengembangan diri, maka kita akan mengucap syukur atas setiap momen. Namun, jika banyak waktu yang terbuang sia-sia, kekayaan material tidak akan lagi memberi arti apapun. Kita pasti tidak ingin menjadi orang yang di akhir hayatnya hanya memiliki banyak harta, namun terlambat menyadari apa yang sebenarnya berharga. Jadi, mulai hari ini, perlakukan setiap detik sebagai harta yang tak ternilai. Ingatlah, kita sedang membelanjakan mata uang kehidupan kita setiap detik. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena 1 detik yang hilang takkan pernah kembali. Semoga kita semua dapat menggunakan waktu ini dengan bijak,
agar suatu saat nanti kita bukanlah orang yang kaya secara materi namun terlambat menyadari bahwa waktu adalah kunci utama kehidupan.